teknologi blockchain tuh menurut saya apa ya? Itu sebuah keniscayaan sih menurut saya. Suatu hari nanti pasti Inevitable. semua ya nggak akan terhindar. betul tidak akan terhindar. Semua orang akan pakai blockchain Oke. Film, musik semua. dengan skala dan bobotnya masing-masing gitu. Nah, akhirnya ada sebuah teknologi yang memungkinkan bahwa ada bedanya loh orang yang klik kanan dan save dengan orang yang beli NFT-nya. Ya. Gini, saya ngomongnya ini invest kalau sama istri saya, Pak. Oh, oke. Supaya dibolehin beli. Oh, oke, ya. Hey guys, welcome to my channel. Bagi yang belum tahu, podcast gue biasanya interview orang-orang yang menarik yang gue temu dalam perjalanan hidup nih. Gue baru pertama kali interview seorang aktor hari ini, aktor, model, produser, pengusaha juga. Hari ini kita mau bicara dengan Dennis Adiswara. Welcome. Halo Dennis. Pak Setiawan. Aduh. Tapi saya sudah pensiun model, Pak. Oh, sudah pensiun model? Iya, jemblung ini kemarin soalnya. Loh, kan sekarang musim yang model maxi itu. Nah, jadi buat kalian yang familiar dengan film klasik Ada Apa Dengan Cinta ya, 20 tahun lalu. Udah klasik ya, ya ampun. Ini jadinya bukan Dennis tapi Mamet kayaknya. Tapi ya sih udah 20 tahun loh. 20 tahun ya, 2002 ya? Iya. Nggak kerasa ya? 2002 udah gak kerasa banget, sumpah. Apakah stereotipnya sampai segitu terkenalnya sehingga orang jalan sih panggil Mamet nggak? Ya mungkin ya itu tadi karena efek filmnya itu kan di mana-mana happening banget kan. Iya. Ditambah lagi ada sequelnya, ada spin-off-nya. Iya. Gitu. Dan akhirnya ya itu yang salah satu yang melekat. Masa sampai sequelnya ada sih? Kan cuma 2. Oh, kan ada Mili Mamet. Mili Mamet sama ADC 2. Oh iya. Itu 2002 pertama, lalu 2002. keduanya 2016. Iya. Oh, oke. Yang mana bersaing melawan Captain America Civil War. Waduh, menang mana? Waktu itu hampir sama. Wah, hampir sama. Wah, Harus bangga. Harus bangga. Aduh. Indonesia. Sebab kalau di apa namanya dengarnya kalau di bioskop nasional kalau nggak laku 2 hari turun ya. Wah, ya itu Ya. dia. Emang weekend pertama itu, Pak. Itu memang sangat menentukan. Oh, oke. Gitu. Makanya buat teman-teman kalau misalkan kalian ke bioskop hari Kamis dan ada film Indonesia dan Harus kalian nonton. mungkin suka, cepetan nonton gitu. Kalau nggak itu kasihan turun ya. Iya, takutnya filmnya bagus tapi minggu depannya turun gara-gara orang nggak tahu itu apa Oke. kan. Yang kedua by the way bisa sama seperti yang pertama nggak? Deket nggak? Apanya? Penontonnya? Penjualnya, ya. Penjualan penontonnya kurang lebih sih, kurang lebih sama. Hebat. Gitu. Legend sih nomor satunya sih. Bro, ngomong-ngomong dari awal, Ya. ini sini, kok bisa jadi aktor masuk IKJ ceritanya gimana? Jadi gini, cita-cita saya tuh film, Pak, masuk di dunia film sebenarnya. Ya kenapa kok jadi musisi kayak atau apa? Oh, sudah pernah menyanyi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan suaranya. Itu saja sih. Oh iya. Iya, gue soalnya masuk ke sini. Nggak jadi penyanyi. Tapi gini, Pak, gara-garanya pas saya kecil itu saya sering banget Orang tua? disewain film, Pak, Oke. sama orang tua, Pak, gitu. VHS. VHSI, Betamax, Pak. Betamax. Masuk ke sini Betamax, Pak. Betamax, oke. Iya. Iya. Betamax Supremacy di sini, bukan VHS. Oke. Terus Laserdisc, gitu kan. Iya. Dan akhirnya setiap hari saya nonton film di zaman belum ada Netflix, belum Iya. ada OTT gitu kan. Iya. Saya merasa bahwa film itu adalah sebuah medium yang sangat-sangat bisa membuat seseorang masuk ke dalam dunia lain gitu, Pak, gitu. Iya. Nah, bukan berarti saya kesurupan juga abis itu, enggak gitu, Pak. Tapi paling enggak saya bisa ada kabur dari dunia nyata selama 2 jam. Escape, gitu. ya, oke. Saya bisa jadi seorang arkeolog seperti Indiana Jones. Iya, Saya bisa menjadi Luke Skywalker gitu. Oke. Sehingga saya melupakan rapot merah saya, Pak, waktu itu. Gitu. Ayolah, Mas, rapot merah berapa, Mas? Tuh kameramen kayaknya 3 tuh rapot merahnya dulu. Gitu. Iya. Nah, terus saya akhirnya belajar untuk bikin film pendek. Terus akhirnya saya ikut festival-festival film pendek, Pak. Oke. Disarankanlah waktu itu sama teman-teman, salah satunya Mas Hanung Bramantyo, Oke. untuk coba IKJ deh. Gitu. Oke. Terus saya pikir waktu itu, oke, boleh juga, tapi melipir dulu ke UI ya, gitu. Oh, jadi ke UI dulu. Iya, UI D3. Oh, apa ekonomi atau? Apa namanya? Penyiaran. Oh, penyiaran. Oke. Dengan alasan yang paling simpel. Apa itu? Kampusnya banyak pohonnya. Loh, apa bukannya? Hah? Rindang aja seneng gitu. Iya seneng, Pak, rindang, Pak, bisa makan enak, Pak, di bawah pohon, leye-leye. Bukan karena cewek-ceweknya cakep atau apa? Iya sih, gitu. Hai anak-anak admin. Oh, Ya, anak asik. Oke.
Saya kan udah nikah ya. Maaf Loh, saya. cerita dulu. Iya, ntar nikah 3 kali jangan dong. Oh iya, jangan. Itu kenapa? Itu Bapak pernah berapa kali tuh? Oh, iya. Oke. Webnya boleh web 3 lah, tapi nikahnya cuma 2 kali maksimal. Betul. Iya, oke. Sama ya. Oke. Nah, itu terus Pak, ketika saya di IKJ saya baru terpapar sama industri film yang lebih besar, bahwa ada ekosistemnya, ada apa namanya, istilahnya stakeholdernya. Di situ saya langsung belajar tentang apa-apa saja yang dibutuhkan atau mungkin masih menjadi tantangan buat perfilman di Indonesia. Salah satunya IP. Oke. Tapi masa mikir masuk kalau pertama kali film sudah mikir sekompleks ini? Paling enggak kan, ngetop aja masuk gitu, enggak? Oh iya, tadinya awalnya begitu sih Pak. Awalnya ya pengen jadi sutradara gitu. Dan punya pacar banyak gitu. Itu juga cita-cita Pak. Gitu kan. Iya. Dan enggak kesampean sayangnya. Oh enggak kesampean ya? Ternyata nggak perlu dipacarin juga sih. Nah, itu film jadi langsung masuk Ada Apa Dengan Cinta atau enggak? Iya, Ada Apa Dengan Cinta yang pertama itu casting. Waktu itu gara-garanya saya bikin film pendek beberapa kali gitu Pak. Oke. Terus Produser juga waktu itu kan? Enggak lah, ya kalau film pendek mah semua orang jadi produsernya Pak. Namanya juga urunan. Iya kan? Oke. Kan nggak ada YouTube dulu. Iya. Jadi ya kalau bikin film tuh masih pakai ini loh Pak, handycam tuh loh Pak. Oke. Terus abis itu ngeditnya itu pilihannya antara pakai apa ya, handycamnya itu ditaruh ke VHS dulu. Aduh ribet lah pokoknya Pak. Iya. Tahun 2000, sebelum 2000 mungkin ya, jangan-jangan. Iya Pak, tahun 99 ya. Waduh, ampun, itu yang namanya ngerekam dari mana? Dari kaset ke harddisk itu Pak. Lamanya minta ampun Pak. Iya. Sama di musik juga sama. Pakai pita kita dulu, gunting, nyambung kalau ngedit sama. Gunting kan Pak? Ya gunting sama. Aku diajarin gunting juga Pak. Sama. Iya, sama Pak. Iya. Gitu loh. Dulu waktu aku belajar sekolah recording pakai ini kan Studer A8 dipotong. Jadi slicing disambung gini. Waduh, mirip berarti ya dengan musik ya. Oke. Anda dulu ada capcut ya Pak ya? Capcut nggak ada apa itu? Wah itu, tahu. Capcut tuh pokoknya, wah itu andalan editing anak sekarang Pak. Wah nggak tahu aku di musik apa ya? Oh, Bapak bikin Pak, udah nggak perlu lagi bikin video klip Pak. Ya, jangan. Ya, jadi oke. Dari situ pertama kali first big breaknya dari ADC 1 ya 2002. Iya. Casting langsung dapat atau susah atau gimana? Pesugihan Pak. Pesugihan. Atau teman semua? Enggak. KKN? Enggak lah. Enggak, ya. Casting Pak. Casting. Sebenarnya saya casting buat peran Rangga kan Pak ya. Kalah dikit ya, 11-12 lah sama Nicholas ya. Iya kan. Iya. Terus abis itu akhirnya Den mau tawaran yang apa? Mau peran yang lebih menantang enggak gitu. Jadi Mamet. Cuma sedikit sih scene-nya gitu. Cuma semobil sama cewek-cewek Den gitu. Oh yaudah saya mau. Enggak. Ya emang saya casting jadi Mamet aja dan kebetulan dapat gitu. Oke. Dan ketemulah sama teman-teman yang luar biasa sama tim apa namanya, disitulah saya ketemu sama Mas Riri, Mbak Mira dan teman-teman yang lainnya juga di dunia perfilman. Dan saya ingat banget ketika syuting saya kan scene-nya dikit Pak. Saya scene-nya dikit. Bukannya banyak kerasa ya? Dikit Pak. Waktu kita mikir, wah siapa yang culun nih, cewek-cewek semua tapi culun, hoki banget ya. Dikit itu Pak sebenarnya Pak. Hitungan hari lah. Oke. Cuma di hari-hari yang tidak ada sayanya, saya pun tetap datang Pak. Oh, kenapa? Nganggur. Nganggur ya. Enggak, sambil belajar juga sih Pak waktu itu. Saya belajar tentang pembuatan film itu seperti apa. Terus ya itu tadi akhirnya dapat akses untuk atau rekomendasi untuk tempat kuliah di mana atau belajar sama siapa. Karena yang namanya belajar film itu sifatnya tuh kayak apprenticeship Pak. Kita harus kayak udah kayak film kungfu Pak. Iya. Berguru sama siapa dulu. Iya. Gitu Apalagi kan. nganggur ya. Ngikut, apalagi nganggur kan. Timbangan nganggur gitu kan. Kita berguru sama seorang yang lebih maestro. Kita serap ilmunya sebagai asisten gitu kan. Baru kita nanti bisa lumayan berdiri sendiri. Atau kita berguru ke tempat lain.
Udah kayak kungfu sebenarnya Oh, kalau ya? belajar film itu. Jadi waktu itu aktornya siapa? Favoritnya waktu itu? Waktu itu saya banyak belajar itu dari Mas Riri, Mas Hanung. Tapi Mas Riri kan bukan aktor, produser Gitu. kan ya, Abian? Nah itu dia kan cita-cita saya pengen jadi sutradara Oh, Pak. oke. Waktu itu. Keren. Nggak, aku pikir belajar acting dari siapa gitu. Kalau belajar acting ada macam-macam, ada Mas Yose Rizal Manua, ada Mas Wani Darmawan, dan wah macam-macam sih. Pokoknya setiap senengnya saya itu adalah kalau saya terlibat di sebuah film yang ada apa ya, ada praproduksinya, biasanya mereka menyediakan acting coach. Nah di situ pendampingan dari acting coach itu luar biasa, itu pasti akan saya lakuin gitu. Oke. Macam-macam, ada Mas Iksan, terus yang tahun 2010 kemarin itu sama Pak Slamet Harjo, terus kemarin ada Mas Faiz, muridnya Yayu Unru. Jadi semua guru itu pasti punya pendekatan yang berbeda-beda. Oke. Sama kayak ya siapapun lah gitu. Iya. Yang saya bisa lakukan adalah mencari bagian-bagian mana yang cocok, lalu saya bentuk sebagai ya ciri khas saya sendiri gitu. Aktor favoritnya waktu itu siapa? Atau sekarang lah, sampai sekarang lah? Sampai sekarang ya. Indonesia sama luar lah, siapa? Kalau luar negeri tuh masih nggak ada yang ngalahin tuh Stephen Chow. Stephen Chow. Stephen Chow. Wah, Stephen Chow. Iya. Udah Chow itu- Chin-Chi. Iya. Apa Kungfu Shaolin Soccer? Pak, semua Pak. Ya Allah, itu semua Pak. Itu pas kemarin itu yang saya tuh ya di rumah itu langganan OTT itu semuanya Pak. Iya. Gara-gara film-filmnya Stephen Chow kan kesebar di macam-macam Iya, platform kan. iya, Ya saya ingin mengkoleksi semuanya Iya. Aku jadinya. sih paling seneng sih Kungfu Hustle ya. Wah, iya itu Legend ya, epic. legend itu. Itu kayak karya teratasnya memang sih. Tapi Stephen Chow kan komedi, yang lainnya? Ya kalau yang lainnya mungkin kalau sutradara standar Pak, Steven Spielberg Pak. Oh, Spielberg. Steven Ya, Spielberg, terus habis itu kalau yang agak-agak sekarang tuh Denis Villeneuve ya kan, yang Aku bikin nggak tahu siapa itu. yang bikin Dune Oh, oke. gitu, yang bikin Arrival kemarin. Iya, keren. Pokoknya kalau mau bikin nonton film yang agak-agak serius-serius ke situ gitu. Musiknya pakai Hans Zimmer ya, jadi tegang banget ya. Iya. Terus horor juga saya suka Pak. Horor ya. Horor Tapi tuh nggak kebagian acting di film horor ya? Kebagian nggak? kebetulan dapat Pak. Oh dapat. Iya baru ini. Oh jangan-jangan di TikTok lagi promo itu ya? Bukan? Mau keluar ini. Di TikTok yang film Ratu Dansa bukan ya? Kalau Ratu Dansa itu romcom. Oh romcom. Itu romcom tapi ada time travelnya. Terus kalau Ratu Dansa itu, Ratu Dansa mau keluar film terbaru. iya mau keluar ada 2 Pak. Oke apa? Ratu Dansa Ratu sama? Dansa sama Perjanjian Gaib. Waduh, Perjanjian Gaib ini yang pasti horor lagi. Ya ini horor kan Iya, gitu. iya. Itu asik itu. Challenging mana sih? Kan Dennis kan stereotipikal kan jadi culun-culun di film romcom kan. Iya. Lalu sekarang ini horor jadi gimana? Challenging mana? Challenge-nya di sini adalah bukan culun sih Pak Iya. sebenarnya, tapi lebih ke apes gitu. Oh pas. Iya, ini apes. Tapi kan aman jadi cewek-cewek kan hangoutnya di situ. Nggak bakal gimana? Enggak juga sih. Soalnya kalau yang mungkin yang Ratu Dansa ini bener-bener gimana ya? Nah, ini 2 peran yang berbeda, Iya, Pak. iya. Di Ratu Dansa saya jadi arsitektur, tapi bapak-bapak punya anak masih SMA kelas 1. Oke. Terus abis itu di Perjanjian Gaib saya jadi Setannya? enggak. Siapa tahu jadi Stephen Chow lagi komedi setannya. Pengen tapi Pak, apalagi itu sinetron azab-azab Pak. Saya pengen jadi pocongnya Pak. Iya, ditolak bumi gitu. Wah, yang gelinding aja gitu. Oke. Pengen saya Pak. Ya. Perjanjian gaib. Nah, Perjanjian Gaib ini saya jadi nenek sitter Pak. babysitter. Ya semacam babysitter tapi buat nenek-nenek itu apa ya Pak? Wah nggak tahu babysitter yang nggak payu kali nggak laku ya. Iya makanya apa ya istilahnya pengasuh. Nah itu aja deh. Oke. Jadi pengasuh, mengasuh seorang nenek-nenek gitu. Waduh, lalu neneknya kerasukan atau apa? Nah, saya kan kerja sama istri saya ceritanya gitu. Suatu hari meninggal nenek. Waduh, ya terus? Nah, masalahnya adalah ternyata si nenek ini menyimpan harta banyak gitu. Berarti nggak horor dong? Enggak. Kenapa? Ada horornya juga. Nah, masalahnya judulnya Perjanjian Gaib. Nah, Waduh. ada apa ini? Oh, Gitu jadi loh. tunggu tanggal Tahun 2023 awal, Pak. 2000. Oh, masih tahun depan. Tapi udah sebentar lagi lah, 2 bulan lebih ya. Iya, Iya, supaya iya. editornya teman-teman di sana tidak mimisan dalam mengerjakan film ini. Tenang teman-teman editor, semangat.
Jadi kalau Dennis bilang ya, industri kreatif di Indonesia kan, film Dennis kan industri kreatif ya. Iya. Ini sekarang gimana? Dennis mulainya kan awal banget ya, 2000-an ya. Kemudian sekarang sudah 2022, maju banget gak sih industri kreatifnya? Saya datang di sebuah tahun di mana 1 tahun cuma ada mentok-mentok Pak. Di bioskop cuma ada setahun tuh 4 film Indonesia. 4 film Indonesia ya? 4 film Indonesia. Oh iya? Sekarang Iya. 440? Wah banyak ya Pak ya. Banyak ya? Iya banyak loh Pak. Seminggu aja bisa ada 2 film baru kan. Kok bisa? Kenapa? Karena teknologi yang memungkinkan orang buat film dengan murah, cepat atau gimana? Dan kepercayaan ya itu juga. Dan pasti kepercayaan dari penontonnya itu sendiri Pak. Oh, mereka sudah percaya kualitas film Indonesia. Mereka ya? sudah percaya dengan kualitas film Indonesia sudah bisa lebih bagus. Oke. Dengan topik-topik yang lebih matang, lebih bervariatif. Iya. Dan yang saya seneng nih Pak, Iya. sudah mulai banyak film Indonesia yang juga diinvest bersama dengan pihak-pihak luar negeri Contoh gitu. seperti apa? Ya Boleh banyak. nyebut? Oh, Pokoknya banyak. kalau di depan tuh ada Artinya tulisannya, kenapa? Artinya kenapa harus diinvest Suci luar negeri? Entertainment gitu. Kurang modal. Bukan kurang modal, tetapi bisa menjaring market luar negeri juga. Ah, masa nggak ada, sedikit doang. Ya banyak Ya, loh. masa? Banyak. Karena ketika kita bikin bikin Kalau film, musik malah lebih besar, musik lebih cepat. Apanya? Majunya keluar malah lebih banyak Indonesia. ya iyalah Ya, Pak. film baru ya. Film baru Pak. Ya, Kita memang telatnya di situ. Ya. Musik kan nggak pernah mati suri 10 tahun Pak. Oh, kenapa mati suri 10 tahun? 90 sampai 2000 itu mati suri Pak. Gitu. Oh, kenapa? Itu nggak tahu saya. Satu karena kita kalah saing dengan bukan kalah saing, dibikin kalah saing dengan film impor saat itu. Dan kedua resource-nya, sumber daya manusianya terbatas. Ya. Ketiga udah terbatas, kebanyakan pindah ke sinetron semua dulu awal-awal. TV swasta kan lagi booming pada saat itu Pak, dan mereka butuh konten. Sumber daya manusia terserap ke dalam industri TV. Oke. Yang bikin film siapa? Iya. Gitu loh. Berarti kalau dibandingkan musik ya, musik lebih maju ya. Musik Meskipun teknologi konstan evolusi, terus. ya. Meskipun teknologi yang bersamaan ya, kita sama-sama pakai pita. Kemudian dengan revolusi teknologi jadi lebih murah, semua bikin di rumah, studio besar tutup, bikin di rumah semua. Saya nggak tahu film itu sekarang orang buat di rumah bisa nggak sih? Bisa Pak. Bisa. Bahkan banyak kok filmmaker independen yang mereka memulai berkarya dan menyebarkan karya itu lewat bisa TikTok, bisa YouTube. Iya. Channel distribusinya sekarang macam-macam ya. Betul. Oke. Bisa TikTok, YouTube maupun Bisa streaming nggak? bisa, tapi biasanya khusus untuk platform streaming festival film gitu loh Pak. Oh. Itu sering tuh seperti itu juga. Netflix, dengan adanya Netflix membantu nggak? Oh iya Pak. Membantu. Gitu. OTT itu ya nggak cuma Netflix aja sih. Iya, apa aja? Ya Amazon Prime, terus habis itu ya. Disney Plus ya. Gitu. Dan yang lokal seperti Mola, terus habis itu ada video. Itu mereka semua Bersaing. Iya, saling bersaing untuk bikin produksi-produksi konten-konten film maupun series lokal gitu loh. Yang harus memiliki istilahnya daya tarik untuk penonton luar negeri juga. Jadi kalau Bapak perhatiin Pak gitu, kenapa banyak film horor sekarang di Indonesia? Simple Pak. Kenapa? Ketakutan adalah bahasa universal. Oh, oke. Benar juga. Berarti Iya dong. iya, Gitu Korea loh. Korea malah kurang banyak horornya kalau Korea. Nah, kalau Korea itu mereka percaya bahwa cinta adalah bahasa universal. Iya, ini apa? Gitu. Ini ya. Iya, sarangin gitu kan. Iya. Kalau kita ketakutan, Pak. Iya. Dan kalau Bapak perhatiin, tahun ini di Indonesia produksi film horor dan ekspor film horor kita. Ekspor film horor kemana? Oh iya dong, ekspor India. lewat kalau kita udah taruh Netflix kan udah keluar negeri juga, Oh Pak. iya. Gitu kan. Kalau kita taruh ke mana namanya? Festival film itu juga sudah ekspor karena biasanya di festival film ada pembelinya lagi. Distributor pembeli maksud saya. Gitu loh. Iya. Tapi yang tadi I take it back lah, keliru. Film The Raid kan ngetop banget sampai luar. Nah iya itu. Iya, Itu tembus salah kan satu Raid. pembuka jalan itu, Pak. Iya. Tapi nah itu juga perlu dicatat juga. Action itu adalah bahasa universal juga. Iya. Horor adalah bahasa universal gitu. Jadi kita sempat tuh Pak beberapa tahun terakhir Pak, kita coba gitu loh. Kalau misalkan bikin film drama cinta-cintaan gimana? Bisa juga Pak. Tapi mungkin appeal-nya Pak sejauh ini baru regional. Negara-negara yang
berbahasa Melayu Iya. maupun negara-negara yang banyak warga Indonesianya tapi yang di luar negeri, diaspora. Oke. Gitu. Iya. Kalau misalkan horor atau action, mau mau itu penonton dari US, mau itu dari Estonia, mau itu dari India, Universal ya. Nggak perlu universal. ngomong. Iya. Tapi ada banyak fansnya nggak dari luar untuk film horor Indonesia? Banyak Pak. Banyak ya? Wih, saya paling senang kalau misalkan ngomongin film horor Indonesia. Oh iya. Karena gini Pak, balik lagi saya tadi pengen ngelengkapin, produksi film horor kita itu udah bisa ngalahin produksi film horor Jepang. Jepang apa? Jepang masa scary ya, lumayan ya. Loh, Jepang tuh kan pernah terkenal dengan sadakonya, dengan ju-onnya, dengan macem-macem kan. Bahkan dulu bisa dibilang itu menjadi tolak titik ukur buat horor Asia tuh kayak gini loh. Tapi kan Hong Kong yang waktu itu scary banget ya, enggak ya? Hong Kong nggak scary, Hong Kong actionnya bagus. Gori lah, Hong Kongnya darah-darah segala macam ya. Ya lebih gori sih mereka. Atau Thailand ya kan? Oh iya Thailand. Oke. Nah sekarang kita itu udah mulai pepet-pepetan sama Thailand. Tapi itu good thing ya dari sisi horor ya. Tapi kalau sama dengan musik mirip loh. Kita sama-sama kalah dengan K-pop ya. Apa Korean movie juga ya. Nah itu saya pengen tanya itu sebenarnya kalau di dunia musik tuh gimana Pak? Dunia musik ya kalau Indonesia kan secara musicianship ya pasti menang jauh dari Korea. Tapi packagingnya mungkin marketingnya jago. Kita pernah ngomong di Netra Startup itu ada salah satu partner dari luar itu dari Korea. Dia jelasin juga kalau dari pertama kali mungkin yang ngetopnya siapa itu yang Oppa Gangnam Style itu loh ngetopnya. Oh iya. Dia analyze sosial medianya, di maksimal masing-masing digarap serius. Karena dulu kan promosinya kan susah, tapi dengan sosial media kan gampang tembus kemana-mana kan. Lalu baru digarap serius banget gitu loh. Tapi kalau dari sisi ada yang ngomong juga government support, tapi saya nggak tahu bener nggak. Kalau dari sisi sosial media, dari sisi penggarapan kostum segala macam sampai sosial media channel misalnya Twitter, Instagram serius itu dengar sendiri sih. Gua dari satu yang terlibat di itu Oppa Gangnam itu siapa namanya saya. Iya. Tapi memang kalau atau film gimana film? Government support ada juga Pak ya? gitu loh. Cuma memang kalau saya harus akui lebih fair ya memang kita harus belajar banyak dari Korea dulu sih tentang sistemnya bagaimana mereka memajukan industri kreatifnya. Tapi di saat yang sama mereka juga memajukan industri mereka kan Pak. Iya. Itu keren banget menurut saya. Tapi aku pernah interview ini Mas Baim, teman juga kan Baim Wong kan. Dia bilang karena capital juga, bener nggak sih? Karena modalnya kalau mereka buat sesuatu modalnya besar atau nggak mesti? Iya capital modal gede tapi kalau distribution channelnya nggak oke, gimana ya kan? Capital gede tapi kalau nggak menghasilkan atau nggak sustainable untuk proyek-proyek berikutnya, ya kan juga kasihan pemerintah gitu loh, ngasih duit banyak tapi nggak dapat return juga gitu loh. Kan maksudnya di sini kan ketika pemerintah mendukung atau siapapun lah investor mendukung sebuah industri kreatif, kan harusnya bisa win-win Pak, bisa sama-sama senang. Iya mestinya ya. Harusnya gitu supaya bisa terus bikin. Gitu. Tapi Indonesia terakhir berapa tahun terakhir kan memang sudah zamannya Triwan Munaf kan sudah serius membantu industri kreatif ya, udah maju. Iya, pokoknya di tahun-tahun segitu tuh memang sudah mulai diperbaiki lah sistemnya. Iya. Bahkan dari zaman Bu Marialka sih sebenarnya itu udah kelihatan bibit-bibitnya gitu loh. Oh Marialka Pangestu. Oke. Soalnya kalau nggak salah yang menteri sebelumnya itu siapa ya? Saya sampai lupa kan. Bukannya gimana, maaf. Tapi beneran saya lupa gitu. Mungkin saya waktu itu masih terlalu muda untuk mengingat bahasan politik gitu ya. Tapi kebijakan ketika kita ngomongin tentang intellectual property di Indonesia, itu kan baru kedengeran mungkin 10 tahun terakhir Pak. Iya benar. Di orang-orang industri ya kan, yang kebanyakan gitu. Dan di khalayak umum pun atau mainstream masyarakat mungkin baru 4-5 tahun terakhir. Benar. Iya. Gitu. Nah ini menurut saya penting gitu loh supaya orang-orang di Indonesia bisa melihat bahwa ini ada potensi bisnis yang luar biasa kalau industrinya bisa dikerjakan atau dihandle dengan baik bersama-sama gitu. Iya. Dan kita nggak cuma capital aja. Iya. Dennis terakhir juga saya lihat ikut ke gaming juga ya. Iya. Nah itu apa? Hobi doang atau pro atau gimana? E-sport. Jadi gini Pak, kalau gaming itu saya mikirnya gini Pak. Bapak nggak kalau misalkan sekarang itu Pak
kalau dulu itu Pak, Iya. di tahun 70-an 80-an, industri gaming sama musik itu tiba-tiba saling beriringan dan beririsan. Makanya sampai sekarang kita masih bisa dengar konser-konser musik soundtrack game. Ya. Ya kan? Oke. Karena musik saat itu menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari game. Ya. Nah, di tahun 90-an akhir pas zaman-zaman PlayStation, mulai tuh Pak disiplin-disiplin dalam film mulai melebur ke dalam game Pak. Iya. Gitu loh. Makanya kita bisa melihat makin kesini banyak game yang bisa kita lihat tuh makin tanda kutip ya sinematis gitu loh. Pengadeganannya, pengambilan gambarnya, sinematografinya dan segala macam gitu. Final Fantasy itu? Nah, baru saya pengen nyebut itu Pak. Iya. Final Fantasy itu salah satu brand yang menurut saya sangat-sangat konsisten memasukkan disiplin keilmuan film ke dalam karya-karyanya. Oh, ngomong itu, animasi kalau di Indonesia maju nggak? Animasi maju Maju juga ya? Iya. Iya. Cuma memang tidak bisa dipungkiri kebanyakan dari kita memang masih bisa dibilang mengandalkan pesanan-pesanan dari luar negeri dulu. Oke. Ya nggak apa-apa sih step awalnya ya. Iya, step awal memang harus di situ. Balik ke e-sport, jadi sesuatu yang serius ditekunin atau hobi aja? Nah, kalau e-sport sih sebenarnya hobi Pak. Oke. Tapi kalau gaming in general gitu dan industri game gitu, itu adalah sebuah industri yang menurut saya hobi, tapi harus dipelajari ekosistemnya. Musik atau film bisa mendukung ya masuk IP-nya? Karena mungkin bisa masuk situ. Ketika kita ngomongin tentang intellectual property seperti Bapak tadi bilang, iya, itu bisa merambah ke film, musik, game, dan komik bahkan Pak. Ya e-sport jadi industri yang besar ya. Ponakan saya di Singapura itu dibayarin sama Epic Games. Tanding terus aja ke Amerika, ke Texas, ke Inggris sama timnya dia di Singapura itu. Oh ya? Iya, bikin livingnya jadi main game. Main Gamenya apa namanya kan? Apa ya? Lupa. Valorant namanya. bukan? Yang naik mobil tembak-tembakan terus itu apa ya? PUBG. Ya, Ah. PUBG. Epic Games bukan ya? PUBG itu. Epic bukan. Pokoknya dia kerja di Epic. Oke. Iya. Jadi gaji sama Epic Games untuk main game aja. Wah, enak sih Pak. Iya. Gila ya bedanya. Iya. Kalau dulu Pak saya main game Pak, saya dibully gitu. Tahun berapa? Iya, tahun-tahun itu mah untuk menjadi wibu dan gamer kayaknya tidak Iya, ideal iya, gitu. Iya. Lah wong saya Pak, Iya. dulu Pak, kalau saya di SMA, Iya. saya pakai jam gambar Dragon Ball Pak. Itu saya Dibully? bisa dibully. Ya anak kecil masih pakai jam Dragon Ball, ya digituin Pak. Gitu. Jam tuh yang ini dong. Terus dia nyebut merek-merek gitu. Jam Dragon Ball lah. Lah sekarang Pak. Iya. Bangga mereka pakai baju anime. Waduh. Ke acara cosplay. Iya. Semua orang suka anime gitu kan. Waduh. Kalau aku sih enggak sih. Suka animenya tapi lihat orang pakai enggak suka. Iya. Tapi kalau saya suka Pak, karena Suka ya? Waktu jangan-jangan ikut yang kemarin di BSD cosplay ikut juga jangan-jangan. loh, Enggak ya? yang enggak nih, enggak ikut dong Pak. Yang di BSD saya enggak ikut. Oke. Yang di pasar Minggu ikut Pak. Oh, beda kelas itu. Iya beda. Oke, dari game masuk ke Web3, ke NFT, ke kripto ini gimana ceritanya? Nah, ini penting. Tadi kan terakhir masuk ke sini ya. Ya, kok bisa? Apakah karena pengangguran di rumah, browsing akhirnya tertarik ke situ? Satu itu. Oke. Satu itu. Kedua blockchain-nya Pak. Oh, kenapa? Teknologi blockchain tuh menurut saya itu sebuah keniscayaan sih menurut saya. Suatu hari nanti pasti Inevitable. semua Ya nggak akan terhindar. betul, tidak akan terhindar, semua orang akan pakai blockchain Oke. Film, musik semua. dengan skala dan bobotnya masing-masing gitu. Oke. Ada yang memang bilang bahwa akan ada yang bilang terang-terangan ini blockchain produk loh. Iya, Ada yang nggak kelihatan kalau itu blockchain juga gitu. Jadi macam-macam sesuai dengan skala kegunaan dan bobotnya masing-masing. Untuk orang yang awam, kenapa blockchain? Sesuatu yang inevitable dalam hidup kita, kenapa menurut Dennis? Nah, blockchain itu Bukan ada untuk sekumpulan nerd aja, orang-orang nerd aja yang ke situ atau semuanya kenapa? Oke, semuanya simple. Saya suka transparansinya. Ya blockchain kan sifatnya transparan Ya. dan susah untuk susah untuk direkayasa atau dikutak-kutik. Iya, Apa sih iya. istilahnya tuh? Immutable. Immutable ya, Iya. immutable. Itu istilahnya susah untuk Dimutasikan ya. apa sih namanya itu? Diedit di Iya, Iya.
Pokoknya susah untuk direkayasa. Nah, itu dia. Iya. Susah untuk direkayasa, susah buat dinakalin dan segala macam. Ya. Jadi kalau ijazah Dennis dimasukin di situ nggak bisa diedit ya ijazah. Ijazah saya. Ya juga ya. Benar juga ya. Jadi ketahuan ya. Saya lulusan mana, tahun berapa. Jadi harusnya gitu ya sekarang ya. Iya juga ya, ijazah sekolah. Ijazah sekolah ya. Iya. Kok nyerempet sih kayaknya ya. Jangan dah. Oke, iya. Jadi lalu kenapa NFT gimana? Jadi gini Pak, ketika dulu itu saya ngelihat, saya suka teknologi blockchain. Sekitar saya tuh udah dengar tuh dari 7 tahun terakhir. 7 tahun terakhir? 7 tahun yang lalu. Termasuk early player ya? Tapi sampai apa? Enggak player doang Pak, cuma stalker doang. Oh stalker. Ya, cuma dari jauh soalnya gitu. Kirain beli CryptoPunk segala macam. Nah, hampir. saya waktu itu bingung. Oke. Apa pula ini gitu gitu. Kenapa blockchain kok malah keluarnya malah punk pixel dan segala macam. Ditambah lagi apa pula ini koin kripto. Apa gunanya? Saya mikirnya gitu kan. Kenapa skeptis ya pasti ya? Skeptis. Begitu keluar ada yang namanya smart contract, fitur smart contract, baru saya ngerasa kayak ini kayaknya perlu didalamin lagi nih. Smart contract maksudnya apa? Bagi yang belum tahu. Ya buat teman-teman yang belum tahu. Gini ya, ini sorry kalau gue agak-agak salah ya, karena menjelaskan blockchain itu sama seperti menjelaskan internet, gitu loh, sama-sama susahnya, tapi kita tahu itu sebenarnya gampang gitu kan. Nah, smart contract itu adalah sebuah teknologi blockchain yang mana kita bisa membuat kontrak ya yang tersimpan di dalam blockchain, dan itu kita bisa tentukan sendiri apa saja fungsi-fungsi otomatisnya. Pokoknya ngono lah. Intinya kalau misalkan saya kasih contoh aja ya Pak ya. Kalau saya misalkan jualan gitar gitu ya. Gitarnya ada smart kontraknya. Bahwa setiap kali nanti gitar ini dijual, Dennis dan Pak Setiawan akan dapat royalti sharing. Masing-masing 10% gitu. Kita nggak bisa, kita marah kita rubah 15 nggak bisa udah. Nggak bisa. Gitu. Jadi terus gitar ini yang bagus banget ini ada gambar tengkorak dan mawarnya, keren banget Pak. Pulang saya bawa pulang nih habis ini. Saya jual 100.000, berarti saya dapat 10%, Bapak dapat 10%. Terus berikutnya dijual lagi harganya 200.000, saya dapat 10%, Bapak 10%. Dijual lagi harganya kok turun 20.000. 10%, tetap. Secondary royalty-nya terus jalan ya. Terus jalan terus gitu. Nggak mungkin. Kalau dulu kan nggak mungkin, karena apa Pak? Susah di track. Kalau sekarang gampang di track karena setiap transaksi semua ada di blockchain. Semua tersimpan di blockchain. Sebuah buku besar catatan pengeluaran ledger yang tersimpan di dalam blockchain gitu. Itu sih. Jadi pasti punya koleksi NFT banyak juga ya? NFT kebanyakan NFT art Pak. NFT art. Jadi saya beli NFT art ilustrasi dari teman-teman ilustrator Indonesia. Karena saya percaya bahwa ketika kemarin saya beli itu adalah momentum yang luar biasa Pak. Untuk invest? Atau untuk koleksi dan simpan? Gini, saya ngomongnya ini invest kalau sama istri saya Pak, supaya dibolehin beli. Ya kan sama kayak istri-istri kalau ke toko emas, ini berhias sambil menabung, gitu kan? Sambil menabung ya. Boleh dong, suami punya begitu, gitu kan? Nah saya beli sebenarnya buat koleksi sekaligus. Syukur-syukur ada nilai investmentnya. Gitu. Kenapa? NFT yang kalau saya perhatiin Pak, NFT yang buatan Indonesia, karya ilustrator Indonesia, yang tahun 2021 itu banyak dibuat oleh para seniman-seniman yang tadinya itu di jalur konvensional, lalu pertama kali mereka masuk blockchain. Jadi ini adalah masa-masa transisi gitu loh. Tahun 2021, 2020? 2021 lah lebih tepatnya sih. Gitu. Saya waktu itu soalnya kebetulan masuknya agak telat tahun 2021 belinya kan. Wah, udah mulai pada lompat ke NFT nih. Teman-teman yang biasanya dulu. Katanya saya dengar banyak kolektor luar negeri beli ya, puluhan juta, ratusan juta dibeli juga ya. Dan akhirnya selama ini kan kalau mereka berkarya, mereka ya berkarya lewat medium digital dan mereka memamerkan secara digital juga. Dan orang tinggal klik kanan terus save gitu aja kan Pak. Nah akhirnya ada sebuah teknologi yang memungkinkan bahwa ada bedanya loh orang yang klik kanan dan save dengan orang yang beli NFT-nya.
Iya. Gitu loh. Kepemilikannya ya. Ada kepemilikan yang jelas. Iya, dengan Ada. NFT sertifikatnya ya. Oke, Anda boleh saja klik kanan. Tapi bukan saya punya ownernya. smart kontraknya. Iya. Gitu iya, loh. iya. Oke. Ada semacam pride di situ juga gitu loh. Ada exclusivity juga. Jadi kalau orang ngomong NFT ini scammy sesaat doang, nggak benar ya? Ada benernya, Pak? Ada benar ya? Emang. Oh, karena banyak scam juga ya? Banyak scam kok di NFT gitu loh. Oke. Karena nah ini dia harus dilihat dulu ketika kita beli NFT, kita harus lihat yang di NFT itu apa sih? Gitu loh. Lukisan dong, nanti art. Kalau lukisan yang di NFT-in, saya akan beli. Kenapa? Karena saya ngeliat utility-nya. Oke, utility artinya kalau bagi orangnya kegunaannya, kegunaannya. fungsinya. Oke. Kalau lukisan gunanya adalah untuk dinikmati keindahannya, Oke. dinikmati craftsmanship-nya, Iya. gitu loh. Iya. Dan saya akan beli, mau sebagai penghargaan untuk para kreatornya, gitu Pak. Dan kalau suatu hari nanti saya jual pun, si kreatornya akan mendapat royalti Oke. dari situ. Dan NFT pasti merambah ke semua bidang ya, termasuk musik, film, semuanya ya pasti ya. Iya pasti. Jadi bukan cuma lagi-lagi musim 2 tahun 3 tahun lalu hilangnya sudah nggak mungkin ya. Ini adalah teknologi yang pasti terus ada, asalkan ada utility-nya. Oke. Itu Pak. Kegunaannya ya, yang real. Kegunaannya. Kemarin tuh jujur ketika lagi demam NFT itu Pak, banyak banget orang yang berusaha untuk menjual ulang NFT yang mereka miliki, atau bahkan mereka membeli NFT tanpa tahu utility-nya yang jelas. Oke. Itu mungkin salah satu yang penyebab great riset sekarang ini kan, kripto katanya winter, NFT lagi winter karena ya riset itu ya banyak over spekulatif ya. Iya. Speculation. Gitu. Jadi kalau dulu itu kebanyakan orang tuh beli NFT dengan harapan pengen dijual ulang dengan harga lebih tinggi. Iya. Lebih tingginya berkali lipat sampai nggak masuk akal. Iya. Dan kalau misalnya tanya gunanya buat apa NFT yang kamu jual gitu. Bukan semua NFT ya. Iya. Biasanya mereka nggak bisa jelasin. Pokoknya beli ikut-ikutan Pokoknya aja. beli ini Iya. keren, ini kamu nanti bagian jadi sebuah komunitas gitu loh. Kamu nanti bakal masuk ke dalam grup Discord mereka. Iya. Nah masalahnya Pak, Iya. saya itu paling sebel kalau misalkan kebanyakan grup WA, apalagi grup apalagi Discord Discord, gitu. ya, membulut lagi Pusing ya. Pak, Iya, gitu iya, loh. iya. Ini kebanyakan duit, pusingnya itu enak Pak. Ini belanja apa lagi ya kita ya, gitu. Iya, Itu enak. iya. Tapi kebanyakan grup WA coba, Iya. cendung. Begitu kita buka, lah gambar kucing lagi, cendung. Ya gambar selamat pagi ada glitter mawar gitu, ngapain Iya. gitu kan? Iya. Kupu-kupu gitu. Iya. Kan zaman Friendster. Nah, sekali lagi Pak, utility-nya harus jelas. Dan kalaupun memang mereka menjanjikan sebuah mereka adalah mengaku sebagai NFT project katanya, dan menjanjikan sebuah utility, roadmap-nya pun juga harus jelas dan comply, alias mereka harus taat dengan roadmap yang mereka kasih. Iya. Gitu loh. Di white paper-nya biasanya kan roadmap-nya ada ya. Iya. Dan kebanyakan dari mereka pada saat jual NFT tidak menyertakan roadmap yang jelas utility-nya. Iya. Dan itu juga ternyata setelah saya tanya-tanya ke sana kemari, ketahuan penyebabnya ada 2. Apa itu? Yang pertama, memang mereka tidak punya model bisnis. Oke. Karena Jadi mereka nggak spekulasi aja pokoknya dirilis ya. Nah, karena memang belum belajar, kebetulan belum belajar model bisnis saja gitu kan. Nggak apa-apa, tapi pengen berkarya, gitu, pengen menjual karya. Atau kedua, ya emang pengen nepu gitu. Waduh, rakpul segala macam Rakpul itu, gitu loh. Jadi emang harus bisa beda ini antara mereka yang belum ngerti model bisnis sama mereka yang emang jelas-jelas pengen nipu. Gitu. Oh iya, sebelum itu kelewatan. Tadi sebenarnya mau tanya juga, Dennis kan passionnya kan terakhir selain acting, film ini kan sudah pasti ke Web3 kan, kelihatan banget. Tapi waktu itu saya pernah lihat juga berapa tahun lalu kan ada Layaria ya. Dennis kan startup founder untuk Layaria ya. Layaria itu apa sih? Layaria itu sebenarnya adalah sebuah agregator online video creators. Tahun berapa? Berapa tahun lalu ya? Itu dibikin tahun 2012. 2012. Oh, kecepatan. Biasanya kalau Web3 udah enak ya. Iya. Kecepatan ya, teman-teman gitu. Ya, nggak hoki berarti. Tapi nggak apa-apa gitu loh, pelajaran. Iya, belajar. Oke. Iya. Sebenarnya kalau sudah di zaman sekarang lebih bagus lagi ya karena ada NFT sebagai sertifikatnya ya. Betul Iya, gitu loh. iya, Sudah iya. ada NFT sebagai sertifikat, Iya. terus
marketnya juga sudah mengerti. Iya. Kan penting itu. Iya. Bikin jasa tapi tanpa market. Iya. Jadi kadang-kadang first mover too early juga nggak bagus ya. Iya. Kadang-kadang ya. Yang too early memang gitu. Iya. Harus berjuang lebih keras sih Pak sebenarnya. Iya. Cuma saya kurang keras waktu itu. Aku tuh orangnya lembut. Oh, waduh. Mamet. Enggak, kalau dari awal, Dennis awal jadi aktor, model nggak laku katanya ya. Iya Pak, lupa dah. Tentang sebentar lagi six pack lah. Iya, Aktor, model katanya. Lalu pengusaha juga, ya produser juga. Yang paling di enjoy yang mana? BU soalnya Pak itu sebenarnya. Jadi semua harus ada idealis. Iya, spirit saya itu adalah BU, selalu butuh uang. Iya. Tapi kalau misalkan Suruh milih ya, garis merahnya itu di mana? Iya. Ternyata Pak, Iya. intellectual property. Oh, oke. Benar, masuk Gitu. akal. Make sense. Intellectual property. Iya. Nanti saya mau mau ngobrol di podcast berikutnya untuk masalah ini dah. Oke, Iya. intellectual property benang merahnya. Iya. Dari film, musik atau NFT semua intellectual property ya. Iya, ternyata intellectual property. Oke. Gitu. Walaupun bentuknya apa ya, turunannya macam-macam, Iya. tapi benang merahnya di situ. Karena menurut saya dengan kita bisa memiliki intellectual property itu kan berarti kita juga memiliki apa ya, hak juga. Iya. Kan, hak komersialisasinya juga. Iya. Yang mana kalau misalnya kita bisa keep terus seumur hidup, itu bisa menghasilkan. Karena nilainya bertambah juga ya. Nilainya bertambah juga gitu loh. Oke. Dennis, saya biasanya suka kalau ketemu orang, saya belajar dari orang yang menarik. Kalau dari Dennis ya, menurut Dennis terakhir pertanyaan saya. Menurut Dennis kesuksesan itu, rahasia suksesnya apa sih? Atau BU-nya tadi itu selain BU apa? Selain BU apa? Oke, saya nggak pernah ngerasa saya sukses sih. Ya perjalanan hidup ini apa formulanya dari Dennis terakhir? Formulanya adalah selalu ada formula baru tiap 2 bulan sekali. Jadi gini, kalau saya tuh selalu diajarin gini, prepare for the worst, iya kan? Ya, belajar untuk prepare for the worst, tapi kasih ruang untuk improvisasi. Oke. Iya, selalu kasih ruang untuk improvisasi. Kenapa gitu? Kalau yang namanya orang prepare for the worst, biasanya mereka sudah punya bayangan lumayan pasti tentang apa yang bakal terjadi ke depan. Dan biasanya nggak enak, tapi itu bayangannya lumayan pasti. Tetapi kadang-kadang hidup itu kan lucu. Di tengah-tengah tahu-tahu ada sesuatu yang berbeda. Ada opportunity yang datang, tapi kita bingung gitu loh. Ini apa sebenarnya? Nah, kita harus kasih ruang sedikit ya, atau ruang agak banyakan dikit untuk improvisasi gitu. Intinya boleh ekspektasi, boleh bersiap untuk sebuah ekspektasi, tapi kasih ruang untuk improv. Makanya saya suka jazz. Wah, serius suka jazz ya? Jazz menarik. Dan kopi hitam gitu. Aduh. Jadi ini juga sekaligus mengiklankan Dennis sebagai model lagi nih. Iya betul ini. Wow, JSB Cafe, luar biasa kopinya, nice. Gitu kan? Tinggal di NFT ini Dennis. Oke, Bro Dennis, thank you banget. Bagi gue belajar dari Dennis sih. Dennis ini orangnya nggak stuck ya dari satu profesi, dari aktor doang, masuk ke gaming, lalu belajar ke Web3 juga. Kalau kita ngomong-ngomong kemarin tentang NFT music, ngomong tentang masuk ke virtual world, konser segala macam. Jadi yang saya apresiasi dari Dennis ya, semangatnya maju terus ya. Jadi prepare for the worst. Tapi kasih space untuk improve ya. Iya betul. Dan saya juga terima kasih sama Pak Setiawan. Thank you. Termasuk berani untuk bikin netra. Itu nanti kita bahas di podcast berikutnya. Harus itu Pak. Oke. Sip. Thank you Dennis. Sama-sama Pak Setiawan. Thank you guys.